Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membuat konten tentang seminar webinar 3 kampus bekerja sama dengan IMLA, yakni UIN Jakarta, UIN Serang, dan IAIN Batu Sangkar plus Ittihad Mudarrisin Lughah Arabiyah, ya, persatuan pengajar bahasa Arab. Tema dari seminar ini adalah pengembangan soal-soal pengembangan HOTS, Higher Order Thinking Skill, dalam pembelajaran bahasa Arab. Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 9.00 sampai dengan 12.00, ya. Ada fasilitas e-sertifikat. Pesertanya terbatas 100 peserta. Ternyata data terbaru, yakni jam 20.00 tanggal barusan, ya, tanggal 17 hari ini barusan sudah 440 peserta yang mendaftar. Artinya ini minat dari peserta sangat tinggi, ya. Webinar kerjasama beberapa lembaga, ada 4 lembaga, dan alhamdulillah sangat bagus, ya. Narasumbernya ada 6. 1. Dr. Muhlib Abdul Wahab MA, Ketua Prodi Magister PBA UIN Jakarta. Yang kedua, Dr. Arman Husni LC MA, dosen bahasa Arab IAIN Bukit Tinggi, bukan Batu Sangkar, ya, Bukit Tinggi. Yang ketiga, Raswan MPD MPDI, dosen PBA UIN Jakarta. Yang keempat, Dr. Siti Solihah MAG, dosen PBA UIN Banten. Zubaidah SS, Ketua Prodi PBA IAIN Bukit Tinggi. Rita Febrianta MPD, dosen PBA IAIN Bukit Tinggi. Farisa SPD MPD, ini yang akan menjadi moderator, ya. Ini adalah semacam pamflet, ya, yang diberikan kepada para peserta, ya. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pertama kita ingin berbicara tentang HOTS, ya. Kita ingin berbicara tentang HOTS. Apa itu HOTS? HOTS itu lahir yaitu sekitar tahun 1956, yaitu oleh Bloom, ya, Bloom dan kawan-kawan, yang kemudian tahun 2001 direvisi, yang tadinya nouns, kata benda, menjadi verbs, kata kerja, dan juga yang tadinya evaluasi berada pada level evaluation, jadi evaluate dari level 6 menuju level 5, dan level 6 nya itu yang tadinya sintesis berubah menjadi create, ya. Taksonomi Bloom, HOTS ini mulai dikenal di Indonesia itu sejak sekitar tahun 2018. Ini mulai dibahas, ya. Kenapa mulai dibahas? Karena mulai di sekolah UN itu mulai menerapkan soal-soal HOTS. Apa itu HOTS? Kalau di dunia sendiri, istilah HOTS ini istilahnya sendiri mulai dikenal sekitar tahun 2009. Di antaranya adalah Alice Thomas dan Glenda Thorne mendefinisikan bahwa HOTS adalah cara berpikir pada tingkat yang lebih tinggi daripada menghafal atau menceritakan kembali sesuatu yang diceritakan orang lain. Jadi kalau hanya menceritakan kembali, mengulang kembali, itu belum ada tataran HOTS.
gitu ya. Nah, HOTS ini ya, HOT ini nanti bukan hanya ada pada aspek ya, HOTS ini bukan hanya ada pada aspek HOTS ini, yaitu ada pada aspek C4 sampai C6 ya. Jadi kalau di level kemampuan berpikir ya, itu ada pada C4 sampai C6. Ini yang termasuk kategori HOTS. C4 sampai C6 ini masuk kategori ke dalam soal yang HOTS. Sementara yang C1 sampai C3 dikenal dengan soal LOTS ya. Ada juga yang membagi bahwa ada soal LOTS, lower order thinking skill, ada yang MOTS, medium order thinking skill, dan ada yang HOTS, higher order thinking skill. Ada yang membagi kepada 4 ya. Nah, itulah yang disebut dengan HOTS ya, HOT dalam pendidikan ya. Nah, konsep HOT ini ada lagi yang menjelaskan bahwa HOTS itu adalah dari sisi tingkat kemampuan berpikirnya itu pada C3, C4 sampai C6, tapi juga dalam aspek kognitif, dimensi kognitifnya itu harus pada 3 level ya. 3 level, yakni level konsep, 1 konsep, 2 prosedur, 3 metakognitif. Jadi kalau masih pada tataran fakta ya, dimensi pengetahuannya fakta, maka bukan termasuk kategori HOTS gitu ya. Ini lebih tinggi lagi pembagiannya. Bahkan ada lagi yang menyebutkan ya, ahli lain menyebutkan bahwa soal HOT itu adalah C4 sampai C6 dan dimensi berpikirnya itu pada metakognitif. Jadi konsep dan prosedur pun tidak dimasukkan ke dalam kategori HOTS. Sahabat yang berbahagia, kalau lihat dari judul yang diberikan kepada saya adalah HOTS dalam pembelajaran sorof ya. Yang kedua pembelajaran berarti ya, pembelajaran itu berbeda dengan pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu cenderung guru yang lebih aktif. Kalau pembelajaran itu siswa cenderung lebih aktif. Nah, kalau berbicara pembelajaran, sebetulnya kalau secara umum itu tidak lepas dari 2 hal ya. Yang pertama adalah kurikulum, yang kedua adalah pembelajaran itu sendiri. Kurikulum itu adalah perencanaan pembelajarannya, kalau pembelajaran itu adalah praktek dari pembelajarannya. Pembelajaran dan kurikulum itu selalu ada 4. Minimal ada 4, 1 tujuan, yang kedua metode, yang ketiga materi, yang keempat penilaian. Keempat ini dalam pembelajaran yang HOTS ini harus berbasis HOTS. Jadi pembelajaran bisa dikatakan HOTS kalau 1 tujuannya HOTS, metodenya metode HOTS, materinya materi HOTS, dan penilaiannya pun harus penilaian yang berbasis HOTS. Bagaimana dengan pembelajaran sorof yang berbasis HOTS? Kita menengok dulu kepada definisi sorof. Apa itu sorof? Sorof menurut bahasa adalah at-taghayyur. Ya kan? At-taghayyur. Wa minhu qauluhu ta'ala wa tasrifur riyah, merubah angin. Merubah taghyiruha, ayat taghyiruha. Sementara sorof secara maknawi atau istilahi bil makna al-amali. Sorof secara praktis ya adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsul illa biha.
adalah merubah satu asal kepada contoh-contoh yang beragam untuk tujuan makna tertentu yang tidak bisa tidak tanpa merubahnya, seperti isim fa'il, maf'ul, isim tab'il, wastathniyah, wal jam'i ila ghairi dzalika. Sementara menurut ilmu, menurut ilmiah, definisi ilmiahnya, ilmun bi usulin, ilmu tentang asal-asal, ya, rafu biha ahwalu abniyatil kalimat, yang diketahui dengannya adalah pola-pola kata, allati laysat bi i'rabin wala bina'in, yang bukan dengan i'rab dan bukan dengan bina, gitu ya. Nah, itu sorob ya. Bagaimana pembelajaran sorob itu sendiri? Pembelajaran sorob itu sendiri bisa dilakukan dengan 3 sebetulnya ya. 1. Pembelajaran sorob dengan metode tradisional. Tradisional ini atau konvensional ya. Jadi pembelajaran sorob ya sama seperti pembelajaran atau pengajaran yang ada di pesantren-pesantren, yaitu banyak memberhasilkan, banyak sukses. Bahkan yang sekarang pinter-pinter dalam bahasa Arab umumnya adalah mereka yang pernah di pesantren ya. Bahkan masyarakat itu lebih yakin alumni pesantren itu ya. Gitu ya. Metodenya itu metode tradisional. Belajar mentasrif, belajar membaca kitab kuning ya, dengan kitab-kitab misalnya Al-Kailani, Nazm Maqsud ya, Alfiyah Ibnu Malik dan lain sebagainya ya. Itu kitab-kitab sorob. Bahkan ada semacam latihan-latihannya ya, latihan-latihannya dinyanyikan dan lain sebagainya. Itu metode tradisional. Yang kedua, metode analogi dan konstruktivisme. Yang kedua ini, pembelajaran sorof itu dilakukan dengan analogi ya, kiasi. Jadi mengajarkan satu untuk semua. Jadi yang diajarkan hanya konsep-konsep umum. Nah, nanti mahasiswa atau siswa mengembangkan sendiri. Konstruktivisme, jadi mahasiswa mengembangkan sendiri contoh-contoh sorof itu ke dalam contoh-contoh yang lain ya. Itu konstruktivisme. Yang ketiga, nah ini sebetulnya sudah ada penelitiannya ya di tahun 2016. Profesor Aziz Faruroji dan kawan-kawan sudah melakukan penelitian tentang pembelajaran sorof berbasis analogi dan konstruktivisme ya. Jadi pembelajaran sorof sangat dipermudah ya, dipermudah. Memang ini untuk cenderung untuk kepada level ya, level awal ya, level pemula ya. Misalnya konsepnya adalah ajarkan sesuatu yang jarang muncul itu jangan terlalu ditekankan gitu ya. Misalnya wazan mazid, sulasi mazid, wazan sulasi mazid itu wazan sulasi mazid itu tidak mesti dihafal betul-betul hafal ya. Jadi hanya dikenalkan aja. Karena wazan-wazan seperti tafa'ala, if'alla, infa'ala, ifta'ala itu jarang muncul di dalam teks. Maka wazan-wazan yang jarang muncul itu jangan terlalu ditekankan. Nah, selama ini kan pembelajaran sorof, mau yang tidak pernah muncul, mau yang selalu muncul, yang jarang muncul diajarkannya sama. Jadi menghabiskan energi.
Kalau di pesantren tidak masalah, karena 24 jam pikiran santri ini ya hanya ke bahasa Arab. Tapi kalau di sekolah ini problem. Kenapa problem? Karena bahasa Arab umumnya hanya 2 jam pelajaran. Setelah belajar bahasa Arab lupa lagi. Dia mahasiswa atau siswa hilang konsentrasinya, lebih memikirkan pelajaran yang lain ya. Karena lebih memikirkan pelajaran yang lain, maka materi sorof, materi bahasa Arab itu cenderung dilupakan gitu ya. Jadi harus pakai strategi modern untuk mengajar di sekolah, untuk mengajar di lembaga-lembaga formal. Kalau di pesantren mau metode apapun sebetulnya ya, karena lingkungan dan budaya yang sudah terbentuk di situ, maka bisa memberhasilkan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sorob yang hot? Ya, sorob yang hot ini memang persis mengikuti model analogi dan konstruktivisme tadi seperti yang banyak, yang jarang muncul, jangan terlalu sering diajarkan gitu ya. Lalu ada pembagian, tidak ada istilah mazid mujarrad. Kenapa tidak ada istilah mazid mujarrad? Karena tidak selalu yang mazid itu adalah awalnya dari mujarrad ya. Misalnya iqtisad. Kata iqtisad itu maknanya terlalu jauh kalau dia berasal dari kata qasoda. Jadi iqtisad itu ya kata awal memang iqtisad gitu. Jadi pembelajaran terus yang 3 huruf juga sama ya. Yang 3 huruf nggak usah dihafalin. A, I, U, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Tidak harus. Kita cukup menyebutkan bahwa yang 3 huruf itu kalau tidak A maka I atau U. Fa'ala, fa'ula, fa'ila. Nemu kata fataha maka fataha, fatiha, fatuha. Jadi kemungkinannya hanya 3. Fi'il mudhari'nya juga sama. Yaftahu, yaftihu, yaftuhu. Ini tidak mesti banyak ya. Jadi ketika mengajarkan sorob, berpikir tingkat tinggi ini harus mampu menganalisis dalam dan dilakukan dengan banyak praktek. Apa itu praktek? Jadi mencari binyah sorob itu dalam real buku. Selama ini yang sudah banyak terjadi adalah pembelajaran sorob itu menghafal tasrifan gitu ya, atau membuat tasrifan. Nah, ke depan dengan HOTS ini sorobnya itu berbasis fakta. Faktanya apa? Bisa dari video atau dari tulisan, buku atau kitab atau koran. Jadi koran dianalisis berdasarkan sorob. Setelah paham konsep sorob, bahwa sorob itu hurufnya ada 3, 4, 5, 6. Yang 3 yang paling sering muncul itu yang 3 huruf. Yang 4 sampai 6 ini jarang. Maka yang jarang muncul, apalagi yang mulhaq itu tidak harus diajarkan. Tidak harus terlalu ditekankan pengajarannya itu ya. Yang harus lebih ditekankan adalah sorob yang sering muncul. Nah, ini yang 3 huruf. Dan yang 3 huruf pun tidak harus betul-betul diajarkan fa'ala yaf'ul, enggak harus. Jelaskan aja bahwa kalau tidak A, I, U gitu. Tentunya dengan tasrif-tasrifnya. Tasrif-tasrifnya pun ya, harus ditegaskan. Mereka harus berpikir, analisis, bahwa harus dijelaskan, harus paham bahwa tidak semua tasrif itu dipakai. Terutama tasrif istilahi ya, tidak semua itu dipakai. Misalnya jalasa yajlisu jalisun fahuwa jalisun wa dzaka majlusun. Istilah majlusun tidak dipakai. Kalau tidak dipakai maka pembelajarannya analogis saja gitu, enggak usah ditasrif betul-betul. Fa'ala yaf'ul, fa'ala yaf'il.
nggak harus. Jadi langsung aja ke dalam kitab. Ini di kitab ini kata kerja yang ditemukan apa saja. Oke? Satu kitab, setiap mahasiswa diberi satu kitab. Ditugaskan, tulis kata kerja apa aja yang muncul. Dari kata kerja itu lalu dianalisis, dibagi-bagi. Ini rubai, sulasi, khumasi, sudasi. Oke? Setelah itu dianalisis lagi. Apakah fi'il madi, mudhari, masdar? Begitu. Jadi jangan sampai ini banyak kejadian alfiyah hafal. Qala Muhammadun Abdul Maliki Ahmadur Rabbil Khairu Maliki. Itu hafal sampai 1000 bait. Alfiyah itu kan 1000 lebih ya, 1000-an bait. 1000 lebih sedikit ya, beberapa 1000 berapa itu. Tapi ketika ditanya tentang sorof, dia tidak ngerti. Ini kata ini berapa hurufnya, wazannya apa, ini nggak ngerti. Jadi kita berbasis praktek dan berbasis HOTS. Jadi analisis, evaluasi dan kreasi. Lalu diajak mahasiswa ini membuat kalimat-kalimat berdasarkan sorof itu, berdasarkan kata-kata yang ditasib tadi. Ya, jadi pembelajaran pembelajarannya pun harus berbasis. Nah, dalam pembelajaran sorof ya, jadi keempatnya harus HOTS. Satu tujuan sorof yang HOTS itu harus menggunakan kata kerja C4 sampai C6. Dan aspeknya bukan fakta, tapi konsep, prosedur sampai metakognitif. Jadi harus betul-betul diajarkan, dipahamkan apa sih hakikatnya sorof itu apa. Ini kadang-kadang kita ngajarin sorof tapi nggak ngerti itu. Kitab yang tebal hakikat sorof itu apa. Jadi harus diajarkan sorof itu. Misalnya kita itu hanya berbicara tentang, kalau di bahasa Indonesia itu adalah perubahan kata. Kalau di Indonesia itu ada awalan, sisipan, akhiran. Nah kalau di bahasa Arab ada sorof gitu. Setebal apapun kitabnya, sing arane sorof ya hanya membahas itu. Nah, setebal apapun nanti akan kita baca, wajan sorof yang sering dipakai adalah fi'il sulasi mujarrad. Sulasi yang 3 huruf, yang lainnya jarang. Karena jarang, maka tidak harus terlalu ditekankan. Hanya pengenalan saja. Sepintas. Lalu dijelaskan pula bahwa tidak semua tasrif istilah itu dipakai dalam penggunaan real. Mungkin yang sering dipakai fi'il mudhari saya kira. Fi'il madi jarang saya kira. Dalam tulisan fi'il madi jarang. Fi'il mudhari mungkin jarang. Yang paling banyak itu adalah fi'il amar. Jadi penekanan kemana? Isim fa'il, isim zaman, isim alat mungkin jarang dipakai. Oleh karena jarang dipakai, mungkin hanya sepintas saja. Gitu ya. Saya kira itu. Jadi harus di situ dalam pembelajaran sorof harus siswa atau mahasiswa harus diajak kritis, diajak berpikir kritis, kolaboratif tadi ya, berpikir kreatif, kolaboratif, kritis ya. Sebagaimana target dari pembelajaran HOTS untuk memenuhi kebutuhan abad 21. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sebagai persiapan menjelang webinar nasional 3 kampus. Semoga ini menjadi berkah dan menjadi bagian dari ibadah ya. Apalagi ini bulan suci Ramadan, dan apalagi ini adalah malam ganjil di bulan suci Ramadan, yang biasanya di situ orang mengejar Lailatul Qadar ya. Jadi dengan membuat konten ini seakan-akan ya lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Seakan-akan saya membacakan konten ini sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan kali 30 berarti 30.000 hari.
30.000 malam ya saya membacakan ini. Artinya ini udah 25 menit, artinya per 25 menit dalam 30.000 malam saya mendapatkan pahala membacakan ini. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.